Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur memasuki pertama di bulan Februari, kita boleh ada itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat kesehatan, kekuatan Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita. Kita katakan mengejar hadir-Mu. Naikkan pujian ini dengan sikap sembah kita kepada Tuhan. Pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Pujian ini, katakan dekat padamu. Na 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 na. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kata
memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiariung MTH. Disilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini kembali ada waktu bagi kami untuk ada bersama di dalam persekutuan, kendati pun kami masih melakukannya di rumah kami masing-masing. Dari awalnya ibadah ini bahkan sampai berakhir, kami serahkan dan percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta membuka ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sukacita yang luar biasa Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Kita menaikkan pujian ini dengan bertepuk tangan di rumah. Saya yakin jemaat Tuhan pastinya sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi pujian ini kita katakan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Nona Evangelis Noni Irnawati MTH dan akan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Kita akan menyanyi ayat 1, 2, dan 3. Kepada hambanya kami persilakan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang baik bagi kami, sudah memberkati dan memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan terus beri, bahkan secara khusus kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami kembali ada dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Dan mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus, biarlah menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami pun dimampukan untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan terlebih melakukan semuanya dalam kehidupan kami hari demi hari. Memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Memakai dan mengurapi sehingga apapun yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan pun boleh diberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Tentu harapan kita semua, kita ada dalam keadaan yang baik karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Dan terlebih hari ini kita bersyukur karena di tahun 2021 kita boleh menginjak di bulan yang kedua dan minggu pertama di bulan Februari. Di hari ini bersyukur atas penyertaan Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang besar sehingga kita pun boleh menikmati hari-hari hidup kita di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini, tapi yakin dan percaya Allah ada di tengah-tengah kita, menyertai kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di bulan ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Tema ini adalah tema GKII, ya, Gereja Kemah Injil Indonesia di bulan ini, khususnya di bulan Februari ini, Gereja Kemah Injil Indonesia berulang tahun yang ke-93 tahun, tepat pada tanggal 10 nanti. Oleh karena itu mari kita merenungkan tema ini bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-40, Mazmur 40 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan dalam perikop syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Puji Tuhan, sekian jauh pembacaan kita di pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di tengah-tengah pergumulan ataupun di tengah-tengah persoalan yang tengah melanda dunia, bahkan juga bangsa kita. Dan juga ada di dalam kehidupan kita secara pribadi bersama dengan keluarga kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang besar, sehingga kita pun boleh melewati semua dan menikmati semuanya dalam kekuatan yang Tuhan beri. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemazmur dari pembacaan kita di pagi hari ini mempunyai beragam ungkapan perihal hubungannya dengan Tuhan, ya. Perihal hubungannya dengan Allah Sang Pencipta. Nah, pada bagian ini pemazmur mengungkapkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan manusia. Nah, seperti yang kita renungkan, yang menjadi perenungan kita di bulan lalu, bulan Januari, bahwa Allah menyertai kita, Immanuel. Allah di dalam kita dan senantiasa bersama-sama dengan kita sehingga penyertaannya sempurna bagi kita. Demikian juga yang dialami oleh pemazmur, bahwa ia mengungkapkan Allah tidak pernah
meninggalkan manusia, apalagi dalam keadaan yang terpuruk dan lemah. Jika kita melihat keadaan sekeliling kita, bahkan jika kita melihat keadaan dunia saat ini bergoncang, bergelora dengan berbagai macam persoalan, kemelut hidup yang terjadi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa kita, bahkan mungkin juga di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan pribadi kita. Kita meyakini seperti pemazmur di pagi hari ini, dia melihat dan merasakan bahwa di tengah-tengah keadaan terpuruk, di tengah-tengah keadaan yang lemah sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan dia, bahkan juga Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai umat-umat kepunyaannya. Kesetiaan Allah dirasakan dan memukau pemazmur sehingga ia pun berkata di dalam pembacaan kita di pagi hari ini bahwa tidak ada yang disejajarkan dengan Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Di dalam ayatnya yang ke-6. Nah, segala tindakan yang Allah lakukan menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menandingi. Tidak ada yang dapat menyamai Allah kita, ya. Allah yang kita sembah, yang kita imani sampai hari ini, Allah di dalam Yesus Kristus yang perbuatannya besar, perbuatannya ajaib dalam kehidupan setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan, sehingga pemazmur pun menuangkan semua isi hatinya, semua pujiannya, semua syukurnya di hadapan Tuhan bahwa di tengah-tengah pergumulan dan persoalan hidupnya tidak ada Allah lain yang dapat disejajarkan dengan Allah kita yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Perbuatan-perbuatan Allah begitu banyak, ya. Perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan setiap kita umat yang percaya kepadanya begitu banyak dan besar, bahkan juga ajaib. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana pemazmur dapat mengetahui bahwa perbuatan Tuhan, perbuatan Allah itu besar, perbuatan Tuhan itu ajaib sehingga ia bisa menyampaikannya. Atau sehingga ia pun bisa menyaksikannya kepada dunia, menyampaikannya kepada dunia bahwa Allah yang ia imani dan sembah adalah Allah yang besar dan perbuatannya ajaib. Sehingga ia tidak dapat disejajarkan dengan Allah manapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, di dalam bulan ini secara khusus sebagai warga Gereja Kemah Injil Indonesia, kita bersyukur karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaatnya, dalam kehidupan gerejanya, sehingga sampai hari ini kita pun boleh melihat, merasakan, serta menyaksikan betapa Allah yang kita sembah itu senantiasa ada bersama-sama dengan hidup kita, bahkan menyertai kita, memberkati kita dalam keadaan yang sekalipun kita alami mungkin keadaan yang berduka ataupun keadaan yang bersukacita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mazmur ini berjudul syukur dan doa, ya, tadi di perikopnya di awal tadi berjudul syukur dan doa, dan inilah merupakan kata kunci dari mazmur ini. Oleh karena itu mari kita melihat bersama-sama, mendalami bersama-sama bagian demi bagian di dalam kitab Mazmur yang menjadi perikop pembacaan kita di pagi hari ini, khususnya di dalam Mazmur 40 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Nah, di dalam ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat, ya, di dalam ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat, di sana
ia melukiskan harapan akan Tuhan, ya. Pemazmur melukiskan harapan akan Tuhan. Harapan ini berbuah Tuhan mengunjungi dia, ya. Tuhan menjenguk dia dan mendengarkan jeritannya saat ia minta tolong di dalam ayatnya yang kedua tadi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, situasi hidup pemazmur sedemikian gawatnya, ya. Jika kita melihat dalam pembacaan kita di pagi hari ini, sebab ia menyampaikan bahwa ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, ya. Di dalam ayatnya yang ketiga, dari lumpur rawa ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan menolong dan mengangkat dia dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa yang disampaikan tadi. Tuhan menempatkan dia di atas bukit batu. Tuhan mengatur serta mengiringi setiap langkah hidupnya. Tidak hanya itu, bahkan Tuhan pun memberikan nyanyian baru ataupun kata-kata pujian ke dalam mulutnya, sehingga ia terdorong untuk senantiasa memuji Allah. Di dalam ayatnya yang keempat dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Bahkan bagian akhir di dalam ayatnya yang keempat ini melukiskan buah dari tindakan Allah atas pemazmur. Tindakan itu bisa dilihat oleh orang banyak dan mereka menjadi takut dan percaya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa jika kita merenungkan akan hal ini. Pemazmur pun ada dalam keadaan yang luar biasa, sungguh sangat mencekam keadaan hidupnya. Bahkan dia pun ada dalam keadaan hidup yang mungkin bisa dikatakan gawat darurat, ya. Tapi ternyata Allah menolong dia. Allah mengangkat dia dari setiap apa yang ia alami, ia jalani di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Allah memberikan di dalam mulutnya kata-kata pujian. Luar biasa. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemelut hidup, Allah hadir menolong, mengangkat kita, bahkan sampai memberikan kepada kita hati, mulut yang senantiasa memuji Allah. Bersyukur atas setiap apa yang sudah dialami, dijalani bersama dengan Tuhan. Ini karena perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup pemazmur, bahkan juga dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu kita terpanggil untuk senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib ini dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga banyak orang akan mendengar, banyak orang akan melihat dan menjadi percaya, menjadi takut, menjadi hormat kepada Tuhan, bahkan mereka pun percaya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini bagian pertama di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Bahkan di bagian kedua di dalam ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6, atas dasar ini pemazmur merumuskan pandangan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan senantiasa hidup di dalam kebahagiaan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan senantiasa bahagia. Buktinya bahwa pemazmur itu sendiri, dia merasakan, dia menikmati
secara langsung apa yang dia atau apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-6 ia merenungkan pengalaman hidup yang luar biasa, ya. Pengalaman hidup yang luar biasa baik secara pribadi bahkan juga bersama-sama dengan bangsanya. Di dalam sejarah ini ia boleh menyaksikan banyak karya agung, banyak penyelamatan Allah yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya secara pribadi bahkan juga dalam kehidupan bangsanya. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini ia mantap menyampaikan bahwa tidak ada Allah yang dapat disejajarkan atau tidak ada Allah yang dapat disamakan dengan Allah kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesadaran inilah yang mendorong pemazmur mewartakan, memberitakan, menyampaikan karya agung Allah kepada dunia. Nah, kesadaran ini pula lah yang terus didengung-dengungkan kepada kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk senantiasa memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Apa yang perlu diberitakan? Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tidak bisa disejajarkan dengan Allah manapun. Dia juru selamat dunia. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Jelas itu dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari beritakan perbuatan Allah yang ajaib ini dalam kehidupan kita setiap hari. Ada dari hal-hal yang kecil Tuhan menolong kita, bahkan sampai hal-hal yang emergensi, yang besar yang kita alami dalam hidup ini Allah tetap ada. Hadir menolong kita. Sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampaikan, beritakan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa hadir. Ada menolong kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan datang kepada kita. Jangan pernah berpaling kepada Allah manapun. Jelas di pagi hari ini bahwa Allah yang kita sembah tidak dapat disejajarkan dengan Allah manapun. Karyanya besar, perbuatannya ajaib dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bangkit kembali dan kobarkan iman di dalam Tuhan Yesus. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, apapun keadaan hidup yang kita alami saat ini, mari tetap kobarkan, mari tetap bangkit untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Jangan mencari ataupun jangan lari kepada Allah-Allah lain yang tidak sanggup menolong kita. Hanya satu saja yang sanggup menolong dan memelihara kehidupan kita. Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita imani, yang kita layani sampai hari ini. Di tengah-tengah situasi hidup seperti apapun, di tengah-tengah pandemi COVID-19 sampai hari ini tetap kita alami, bahkan di tengah-tengah keadaan dunia yang bergelora hari ini kita lihat, kita dengar dan kita saksikan, mari tetap berdiri teguh dalam iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Beritakan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib dalam hidup ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tetap meneguhkan kita, menguatkan kita, bahkan memberikan semangat kepada kita untuk terus mengobarkan ataupun untuk terus memberitakan
bahwa Allah yang kita sembah, perbuatan-perbuatannya ajaib dan luar biasa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang besar, Allah yang perbuatannya luar biasa dalam hidup kami. Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala hal melampaui akal pikiran kami sebagai manusia. Ampuni kami jika selama ini kami meragukan akan kasih, bahkan kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Kami gagal untuk melihat kemurahan Tuhan, untuk melihat kebesaran Tuhan yang terus Engkau berlakukan dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi hidup yang seperti apapun, Engkau tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan Engkau memateraikan firman Tuhan ini, sehingga hari demi hari kami tetap kuat, sehingga hari demi hari kami tetap berdiri teguh dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Bahkan terlebih menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu untuk terus memberitakan bahwa perbuatan Tuhan ajaib dan besar dalam hidup ini. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari hidup ini. Sehingga apapun yang kami lakukan sepadan, seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan pun dipermuliakan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, dari kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita lanjutkan untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Oleh karena itu mari siapkan hati dan pikiran kita, dan perjamuan kudus di pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur di hari ini untuk kesempatan yang indah. Kembali ada waktu bagi kita untuk menikmati perjamuan kudus sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita terus lakukan sepanjang hidup kita mengiring akan Tuhan. Dan di hari ini kembali kita akan makan minum dari perjamuan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30, ada dua bagian penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita di dalam bagian ini. Yang pertama, ada janji kedatangan Kristus ke dalam dunia ini untuk menjemput kita sebagai orang yang percaya kepadanya, dan kita akan menikmati berkat Tuhan sepanjang hidup kita mengiring akan Tuhan. Dan yang kedua, ada nasihat, ada teguran bagaimana kita menjalani hidup ini dan menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan makan minum dari perjamuan Tuhan ini, perlu saya sampaikan sebagaimana peraturan Gereja Kemah Injil Indonesia kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, mohon kesabarannya untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan ini. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari ini, ada waktu bagi kami, kembali kami akan makan minum dari perjamuan Tuhan ini. Kami mohon, biarlah kiranya apa yang kami makan minum di hari ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, menguatkan kami untuk lebih dekat di dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat roti. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti lalu membagi-bagikannya kepada muridnya. Dan Ia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama.
Selanjutnya, mari kita mengangkat cawan ini. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa, berterima kasih Tuhan untuk tuntunan Tuhan bagi kami, untuk kesempatan yang indah kami boleh makan minum bersama dari perjamuan ini. Apa yang boleh kami lakukan di hari ini? Jadikan kami saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini untuk mempercepat kedatangan-Mu. Berikan kami kesehatan, kekuatan, berkati kehidupan kami dalam hari-hari yang akan kami jalani ke depan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, serta mengakhiri upacara perjamuan kudus di hari ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan didoakan oleh hambanya Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian kita yang mengatakan Dia hanya sejauh doa. Mari kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Oleh karena berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk seluruh jemaat kami yang ada di tempat ini. Kami telah melaksanakan setiap kegiatan, usaha, pelayanan, dan pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan telah memberkati seluruh jemaat. Itulah sebabnya kami datang merendahkan diri kami, menyampaikan segala doa dan permohonan
dan syukur kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menyampaikan doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Terlebih dahulu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini bersama dengan beberapa jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan 1 minggu ke depan. Hamba mohon Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka, memberkati. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami, yang saat ini dalam keadaan mengandung. Hamba mohon Tuhan Yesus Kristus menyertai, menolong mereka. Pada saat mereka dapat melahir dengan pertolongan kekuatan yang hanya daripada Tuhan sendiri. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Hamba mohon Tuhan, apapun yang mereka kerjakan lakukan, bagaimanapun keberadaan kehidupan mereka, Tuhan Kau menyertai, menolong, memberi semangat baru di dalam kehidupan mereka menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa dan tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan kami Yesus Kristus untuk jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit, baik yang ada di rumah sakit, demikian juga yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami terus berdoa, memohon kepada Tuhan untuk Bapak Agustinus Langiran, berdoa untuk Bapak Sadirin Ingan, berdoa untuk Bapak Yohanes Sawan, berdoa untuk Bapak Nikodemus Sare, berdoa untuk Ibu Agus Lina, berdoa Ibu Rosnani Agung. Kami berdoa untuk Ibu Erlina Lahang, berdoa untuk Ibu Jaria, Ibu Noria, Ibu Happy Lahing. Mungkin ada jemaat kami yang tidak kami sempat sebut nama mereka satu persatu pada hari ini. Kami mohon kepada Tuhan kami Yesus Kristus menjamah, memberi pemulihan, kekuatan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka dalam penderitaan penyakit mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat kami di dalam melaksanakan setiap pekerjaan pelayanan dan usaha, baik sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan memberi hikmat, kemampuan, kesanggupan kepada anak-anak kami supaya mereka dapat selesai tepat pada waktunya. Berdoa untuk biaya yang perlu mereka butuhkan. Tuhan adalah sumber berkat, menyediakannya untuk anak-anak kami. Demikian juga kami berdoa untuk semua orang tua, anak-anak muda yang melaksanakan semua pekerjaan usaha dan pelayanan. Tuhan juga Kau memberkati, menolong kami melakukan setiap pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk program penyelesaian pembangunan menara gereja kami. Kami berdoa untuk semua panitia yang dipercayakan mengkoordinir program dan penyelesaian menara gereja. Dana yang perlu mereka butuhkan, Tuhan adalah Allah sumber berkat, menyediakannya bagi seluruh jemaat kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama. Kami terus menyerahkan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami percaya Tuhan Allah kami yang baik, yang setia, mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati kami, melaksanakan tugas pelayanan yang mulia. Melalui semuanya ini Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah GKI Kota Samarinda. Kami serahkan setiap pribadi kami kepada Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat bagi jemaat yang sedang kami layani. Segala keperluan kebutuhan kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menolong pemimpin kami. Mampukan mereka
menjalankan roda pemerintahan. Melalui semuanya, kami sebagai umat ketebusan Tuhan, ada kebebasan keleluasa untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sangat bersyukur kepadamu, oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan, dan kami telah memberi persembahan kami kepada Tuhan, untuk membantu pekerjaan, pelayanan Tuhan, baik yang ada di dalam jemaat kami, maupun di luar jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Hamba menyerahkan setiap aktivitas, kegiatan jemaat Tuhan, 1 minggu ke depan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan memohon semuanya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan, besar Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa. Kami memuji Engkau Allah yang besar dan luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Kami percaya di tengah-tengah persekutuan yang sudah kami nikmati bersama dengan keluarga masing-masing di rumah masing-masing, Tuhan hadir melawat dan memberkati kami, sehingga kami pun boleh menikmati sukacita damai sejahtera lewat pujian, kebenaran firman Tuhan, bahkan doa yang sudah kami sampaikan di hadapan Tuhan
biarlah semuanya itu meneguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan untuk senantiasa teguh menjalani hari-hari hidup kami di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami, dan kami menyerahkan sepekan ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang besar dan ajaib itu akan senantiasa menyertai, memberkati, bahkan memelihara jemaat-Mu dalam melakukan setiap tugas dan aktivitas kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oleh karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, bahkan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan memelihara kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, mohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Atas nama staf penggembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan seluruh jemaat Tuhan yang boleh menikmati persekutuan di hari ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan memperhatikan info sepekan dalam pelayanan kita di minggu ini, khususnya dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Februari 2021. Pertama-tama atas nama staf penggembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Februari. Biarlah kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur Tuhan karuniakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan terlebih biarlah kebahagiaan melimpah daripada Tuhan menjadi bahagian dari jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Selanjutnya jemaat Tuhan mohon memperhatikan dalam minggu ini akan ada pelayanan pastoral dari staf penggembalaan via telepon. Oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang tertera namanya di layar, biarlah kiranya mempersiapkan diri untuk boleh berkoordinasi dengan staf penggembalaan yang akan melayani jemaat Tuhan dalam pelayanan pastoral di minggu ini. Dan terakhir untuk ibadah kelompok doa gabungan tetap kita laksanakan secara online pada setiap hari Kamis pukul 19.30. Oleh karena itu kami tetap mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh terus bergabung dalam setiap kegiatan ibadah kita, dan juga kami tetap mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk terus menikmati persekutuan kita dalam setiap ibadah minggu pagi bersama dengan jemaat Tuhan, tentu masih dilaksanakan dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Ini yang menjadi informasi sepekan ini, biarlah kiranya jemaat Tuhan boleh memperhatikan, menjadi panduan kita dalam kita boleh menikmati kegiatan kita sepekan ke depan ini. Tuhan memberkati.